Tipe sebuah nilai. Jika Anda diminta untuk membedakan tipe dari sebuah nilai, bagaimana cara Anda membedakannya? Tentu saja bagi kita membedakan atau mengkategorikan mana nilai yang termasuk angka dan mana nilai yang termasuk karakter adalah hal yang mudah. Seperti yang terlihat pada gambar, dengan mudahnya kita bisa menentukan bahwa angka 1, 2, 5, 6 bilangan bulat. Serta pemrograman itu adalah deret karakter. Dan angka 1, 2, 6.98 adalah nilai desimal. Tidak seperti Anda dan saya, komputer tidak dapat membedakan mana nilai yang termasuk angka dan mana yang termasuk huruf. Lalu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana caranya agar komputer dapat membedakan nilai-nilai seperti di atas? Oke, pembahasan kali ini dilanjutkan di materi berikutnya, yaitu mengenal tipe data dan variabel. Agar komputer bisa memproses data-data di dalam kode pemrograman yang kita tulis, kode program tersebut perlu ditransformasi terlebih dahulu ke bentuk lain. Selanjutnya, hasil transformasi tersebut apabila dijalankan akan dikelola oleh sistem operasi, misalnya Windows, Linux, dan macOS, dengan memanfaatkan perangkat keras komputer seperti memori dan prosesor. Proses transformasi ini disebut dengan kompilasi atau compilation, sedangkan alat untuk melakukan proses kompilasi disebut dengan compiler. Salah satu tugas compiler adalah untuk memeriksa apakah data yang dikemas di dalam sebuah kontainer sudah sesuai dengan label pada kontainer tersebut atau belum. Jika sesuai, compiler akan mentransformasi nilai dari data-data tersebut ke bentuk data yang bisa dioleh oleh komputermu. Tugas kita sebagai programmer C# adalah memastikan bahwa sebuah nilai data yang dikemas ke dalam kontainer yang sesuai. Contohnya, angka 1256 harus kita kemas ke dalam kontainer dengan label bilangan bulat. Tulisan pemrograman harus kita kemas ke dalam kontainer dengan label deret karakter. Lalu angka 126.98 harus kita kemas ke dalam kontainer dengan label bilangan desimal. Seperti gambar ini, pertama bilangan bulat 1256, terus pemrograman atau deret karakter, terus bilangan desimalnya 126.98. Dalam dunia pemrograman, kontainer atau box ini bisa disebut dengan variabel. Sementara label yang kita berikan pada kontainer tersebut biasa disebut dengan tipe data. Dan proses pelabelan kontainer ini biasa disebut dengan deklarasi variabel. Dalam bahasa C#, deklarasi variabel ditulis dengan cara seperti berikut. Pertama, bilangan bulat box 1 1256, deret karakter box 2, pemrograman bilangan desimal box 3 126.98. Bilangan bulat, deret karakter, dan bilangan desimal pada potongan kode program tersebut merupakan tipe data yang digunakan sementara. Box 1, box 2, dan box 3 adalah nama variabelnya. Lalu 1256, pemrograman, dan 126.98 adalah nilai yang disimpan ke dalam masing-masing variabel yang telah kita deklarasikan. Jadi ketika membuat sebuah variabel di C#,
kita harus menentukan tipe data untuk variabel tersebut terlebih dahulu. Tipe data berfungsi untuk memberitahu compiler dan syntax checker apakah nilai yang hendak kita simpan ke dalam variabel tersebut sudah sesuai dengan tipe datanya atau belum. C# merupakan bahasa pemrograman yang strongly typed. Maksudnya, nilai yang kita tetapkan ke dalam sebuah variabel harus benar-benar sesuai dengan tipe data dari variabel tersebut. Contohnya, apabila kita mencoba menyimpan angka 126.98 yang merupakan bilangan desimal ke dalam variabel box 1 yang bertipe data bilangan bulat, maka compiler akan melakukan protes dengan memberi kita sebuah pesan error. Variabel ini nantinya akan disimpan di dalam memori untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan operasi atau kalkulasi berdasarkan tipe data yang diberikan. Oke, terima kasih untuk saya. Cukup sekian, akan dilanjutkan di materi selanjutnya oleh rekan saya. Saya melanjutkan materi. Kali ini materi dengan deklarasi inisialisasi variabel. Deklarasi variabel adalah proses memperkenalkan atau pembuatan variabel, dan pendeklarasian tersebut bersifat mutlak, mengharuskan setiap variabel yang akan didirikan dengan jenisnya digunakan pada baris pertama sebelum operasi. Contoh programnya yaitu, sedangkan saya sudah mengetik dahulu programnya di Notepad, jadi tinggal copy paste saja. Dan hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Pada kali ini saya akan membawakan program deklarasi dan inisialisasi tentang tipe data bawaan. Kita telah menggunakan tipe data bawaan seperti int ketika mendeklarasikan variabel dengan nilai bilangan bulat, lalu string untuk deretan karakter. Tipe data int dan string sendiri sebenarnya merupakan alias yang diberikan oleh C# untuk diformat umum tipe data yang disediakan di lingkungan netformat. Untuk tipe data int di C# adalah system.int32, sedangkan untuk tipe data string di C# adalah system string. Oleh karena itu, kita bisa menggantikan int dengan system.int32 untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang bertipe integer. Itu coba kita lihat di programnya dengan hasil seperti itu. Coba kita ganti int-nya, ganti int32. Coba kita running. Dan hasilnya seperti itu. Cukup sekian dari saya, lanjutkan kepada teman kita. Ya, selanjutnya tipe data yang didefinisikan sendiri. Selain menggunakan berbagai tipe data bawaan bahasa C#, kita juga bisa mendefinisikan tipe data kita sendiri. Caranya adalah menggunakan class, struct, interface, enum, dan delegate. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mendefinisikan tipe data kita sendiri? Katakanlah kita sedang membuat aplikasi, tentu kita membutuhkan opening, dan kita butuh class opening untuk pembukaan aplikasi. Langsung saja saya contohkan. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah
mengetikkannya di notepad. Saya copy, lalu kita run. Nah, dan ini hasilnya. Selanjutnya, klasifikasi tipe data. C# mengklasifikasikan tipe data ke dalam dua kategori, yaitu value type atau tipe nilai dan tipe referensi. Yang pertama, value type, tipe nilai. Tipe ini memuat nilai sebenarnya dari data yang tersimpan. Maksudnya, jika kita memiliki variabel bilangan bulat yang digunakan untuk menyimpan angka 3 inilah yang disimpan di dalam variabel yang kita deklarasikan. Seperti yang sudah Anda ketahui, value type tidak boleh dibiarkan kosong atau bernilai 0 ketika digunakan. Di dalam tipe nilai ada bilangan bulat. Langsung saja ya, saya contohkan lagi. Nah, seperti ini codingannya. Lalu kita run. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini ada variabel sbyte, variabel sort, variabel in, variabel long, variabel byte, variabel usor, variabel uin, dan variabel ulang. Seperti itu. Dari saya seperti itu sajalah. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang bilangan bulat, kali ini kita akan membahas tentang bilangan desimal. Nah, untuk bilangan desimal sendiri di C# ini menggunakan double. Nah, bisa langsung kita contohkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi bisa menggunakan double, float, dan desimal. Nah, kita run. Dari ketiga ini semuanya sama menghasilkan bilangan desimal, yaitu yang kita contohkan 0,10. Namun bisa kita lihat di sini untuk float dan desimal itu di akhirnya menggunakan akhiran F dan akhiran M. Karena jika kita hapus, ya misalkan kita contohkan kita hapus, maka akan terjadi error. Nah, error ini disebabkan karena sistem
mendefinisikan 0,10 itu sebagai double, bukan sebagai float atau desimal. Maka dari itu membutuhkan akhiran F untuk float dan M untuk desimal, seperti itu. Selanjutnya ada referensi tipe atau reference type. Nah, di reference itu berisikan suatu pointer di mana pointer tersebut mengarahkan alokasi memori ke tempat yang lain untuk menyimpan data. Memori yang digunakan di sini biasa disebut dengan heap. Dan alamat memori dari heap disimpan ada stack. Selanjutnya, stack digunakan untuk alokasi memori statis yang mencakup semua jenis tipe nilai. Heap digunakan untuk alokasi memori dinamis yang mencakup objek khusus. Nah, selain itu, referensi tipe dalam C# memiliki bawaan sendiri seperti objek dan string. Untuk objek sendiri ini bisa disebut sebagai supertipe karena semua tipe berawal dari objek. Maka dari itu, objek bisa menyimpan semua jenis tipe data, baik itu integer, string, maupun desimal. Di sini tidak menemukan error dan jika dijalankan pun hasilnya tidak mendapatkan error. Karena seperti yang tadi dijelaskan, objek adalah super atau super tipe karena dapat menampung semua tipe.